Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam pembelajaran tematik tema 3, subtema yang kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Hari ini Senin 27 September 2021. Bagaimana anak-anak kabarnya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat ya, sukacita ya, karena kita akan belajar bersama-sama pagi ini. Baik anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala rahmat yang berlimpah yang Engkau berikan kepada kami satu persatu. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau telah memberikan kenyamanan kepada istirahat kami malam tadi, sehingga pagi ini kami dapat bangun kembali dan bersiap diri untuk mengikuti pembelajaran. Singkirkan segala penghalang yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam belajar. Semoga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Semua ini dimohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak, nah sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bangkitkan semangat dengan memekikkan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan KD 4.4 ini masih sama ya, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Kemudian untuk SPDP, memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah, mempraktekkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Adapun indikatornya, yang pertama memahami ciri-ciri iklan media cetak, memahami ciri-ciri iklan media elektronik, menjelaskan persamaan dan perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik, menjelaskan kata kunci pada suatu iklan, baik itu iklan pariwisata, produk makanan sehat, produk obat, menjelaskan kata kunci, jenis iklan, dan informasi yang disampaikan suatu iklan, menjelaskan 4 jenis pola lantai, menyebutkan masing-masing 2 contoh tarian untuk pola lantai. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri iklan media cetak. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri iklan media elektronik. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan kata kunci pada suatu iklan pariwisata, produk makanan sehat, produk obat. Siswa dapat menjelaskan kata kunci, jenis iklan, dan informasi yang disampaikan suatu iklan. Siswa dapat menjelaskan 4 jenis pola lantai. Siswa dapat menyebutkan masing-masing 2 contoh tarian untuk pola lantai. Nah, perhatikan ya percakapan antara ini Dayu, Udin, dan Lani. Coba perhatikan ya. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya.
Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, setelah kita mendengarkan percakapan, kita coba mencari ya ciri-ciri iklan. Nah, iklan yang kita ketahui yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu ada iklan dari media cetak dan juga elektronik. Nah, ciri-ciri iklan media cetak itu yang bagaimana? Ya, disampaikan dalam bentuk tulisan dan gambar, dibatasi oleh kolom dan baris, biasanya ditulis dalam bahasa formal, dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Ini ciri-ciri iklan media cetak. Lalu, ciri-ciri iklan media elektronik. Nah, disampaikan dalam bentuk audio dan video. Disampaikan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan bisa dalam bentuk formal maupun non-formal. Biasanya terdapat musik pengiring pendukung iklan. Ya, ini ciri-ciri iklan dari media cetak maupun dari media elektronik. Nah, antara iklan media cetak dan media elektronik itu ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya ini sama dalam tujuan, ya, yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang diiklankan, ya. Jadi persamaannya pada tujuannya. Nah, apa perbedaan iklan media cetak dan media elektronik? Nah, kita lihat ya. Nih, kalau iklan media cetak menggunakan media yang di-print atau dicetak pada kertas. Hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Bisa dibaca berulang-ulang. Pembuatannya cepat dan harga terjangkau. Iklan media cetak itu bersifat visual. Ya. Kemudian iklan media elektronik menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Dapat menampilkan gambar dan suara. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Pembuatannya relatif lama dan lebih mahal. Bersifat audio visual. Jadi ini bisa kita bisa mendengarkan dan juga bisa melihat. Kalau media cetak hanya melihat saja, ya. Tuh. Jadi kalau kita jajarkan begini, nah ini perbedaannya, ya. Nah, sekarang isi iklan media elektronik. Untuk dapat memahami isi iklan pada radio, maka kita harus mendengarkan iklan itu dengan seksama. Karena kalau radio itu kan sifatnya audio, jadi kita harus mendengarkan ya dengan seksama. Untuk memahami isi iklan pada televisi, nah kita bisa lihat, bisa mendengar, dan juga bisa membaca teks yang disajikan. Ya, kalau televisi itu bisa seperti itu. Kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik
karena biasanya disampaikan dalam waktu yang singkat. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Kalimat persuasif itu ajakan. Slogan itu apa yang diucapkan ya. Nah, kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif pada iklan tersebut. Nah, ini ada misalnya iklan pariwisata. Ini kata kunci itu biasanya tujuan wisata, harga murah, fasilitas bagus itu adalah kata-kata kunci untuk iklan pariwisata. Lalu untuk iklan produk makanan sehat, kata-kata kuncinya pasti ada kata sehat, bergizi, enak, murah, tanpa bahan pengawet, mudah didapat, ya, mungkin ada yang lain lagi. Kemudian iklan produk obat, itu kata kunci yang digunakan, misalnya ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, terbuat dari bahan alami. Jadi ini contoh-contoh kata kunci yang terdapat pada iklan, baik itu pariwisata, iklan produk makanan, iklan produk obat ya. Nah, sarapan itu penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Nah, ini pertanyaan ini. Apakah kamu selalu sarapan pagi? Selain mengonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, perhatikan iklan di bawah ini. Nah, ini iklannya. Nah, ada pertanyaan ini untuk menggali iklan ini. Apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Nah, perhatikan di sini. Ya, yang harus terdapat dalam sebuah gambar iklan adalah gambar dan tulisan yang menarik dan mendukung kata kunci dalam iklan. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah pentingnya air. Maka gambarnya ya anak sedang memegang segelas air. Ya, ini jadi ada gambarnya mendukung kata kunci. Kemudian apa makna yang terdapat pada kata kunci? Nah, maknanya apa? Kenapa kok penting? Karena tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau setara dengan 8 sampai 10 gelas air ya per harinya. Nah, ini. Jadi ini pertanyaan ini digali dari gambar iklan ini ya. Nah, sekarang kita mencoba ya. Ini ada contoh iklan seperti ini. Nah, coba perhatikan. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini kan slogannya ini ya. Sehat dimulai dari saya, ini menjadi kata kunci. Ya. Kemudian jenis iklan ini adalah iklan layanan masyarakat. Ya. Kemudian informasinya, apa yang diinformasikan yaitu tentang ciri-ciri jajanan tidak sehat. Ciri-ciri jajanan tidak sehat itu yang bagaimana? Yang rasanya sangat tajam, warnanya sangat mencolok, bentuk rupa terlalu kenyal, keras atau gosong, dan disimpan di tempat terbuka. Ini contoh iklan layanan masyarakat, jadi kita bisa mencari apa kata kuncinya, jenis iklannya apa, lalu informasi apa yang disampaikan dari iklan layanan masyarakat ini. Nah, sekarang perhatikan gambar poster iklan layanan masyarakat di samping ini. Nah, perhatikan. Nah, setelah mengamati poster di samping, tentukan kata-kata inti atau kata kunci yang terdapat dalam poster iklan di samping.
Lalu informasi apa saja yang ada dalam poster di samping, ya. Kata kuncinya ini jelas di sini, ya. Kata kuncinya itu tentang sayur dan buah, ya. Nah, gambarnya juga mendukung, ya. Ini sayurnya, ini buahnya. Nah, kemudian informasinya apa? Nah, perhatikan di sini informasinya. Setiap anggota rumah tangga mengonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Ini adalah informasinya. Ini kata kuncinya, ya. Ingat, kata kunci itu berkait dengan gambarnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi SPDP. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menyampaikan apa itu pola lantai. Kemudian pola lantai itu digolongkan menjadi 2 golongan besar, ya. Tapi Ibu di sini tidak akan menyampaikan 2 golongan besar, tapi langsung ke contoh-contoh pola lantai saja. Ini memperdalam materi sebelumnya. Nah, yang pertama pola lantai vertikal ini sudah, ya, memiliki pola lurus memanjang, fungsinya untuk membentuk formasi lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari serimpi dari Jawa Tengah, tari yospan dari Papua, tari pasambahan dari Sumatera Barat, dan tari baris cengkedan dari Bali. Nah, ini tari serimpi, ya. Polanya vertikal. Kemudian ini tari yospan dari Papua. Berikutnya ini tari pasambahan dari Sumatera Barat, dan ini tari baris cengkedan dari Bali. Nah, kita lanjut. Pola lantai horizontal memiliki bentuk barisan dengan posisi penarinya berjajar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai horizontal yaitu tari indang dari Sumatera Barat dan tari saman dari Aceh. Nah, kita lihat ini tari indang, ya. Barisannya berjajar. Kemudian ini tari saman juga berjajar, ya. Kita lanjut dengan pola lantai diagonal. Memiliki bentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri yang dilakukan oleh penari agar tarian terlihat lebih kokoh dan kuat. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini yaitu tari sekapur sirih dari Jambi, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, tari pendet dari Bali. Nah, ini tari sekapur sirih dari Jambi, ya. Kemudian ini tari gending Sriwijaya, dan ini tari pendet dari Bali. Kemudian pola lantai melengkung. Bentuk pola lantai melengkung itu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai jenis melengkung seperti tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Utara, tari piring Sumatera Barat, dan tari randai dari Sumatera Barat. Nah, ini bentuknya garis lingkaran, ya. Ini juga, ya. Oke. Baik, Ibu sudah menjelaskan berbagai macam tentang iklan, ya. Nah, ini ada tugas. Kali ini tugasnya khusus untuk muatan bahasa Indonesia. Nomor yang tidak ada nomornya ini sebagai contoh, ya.
ini adalah gambarnya, lalu ini masuk iklan jenis apa, iklan layanan masyarakat karena sifatnya tidak komersial ya. Kemudian kata kuncinya ini makanan sehat. Lalu informasinya makan makanan yang sehat dan bergizi, membuat hidup sehat dan awet muda. Jadi informasi nanti diolah dari kata-kata yang ada di dalam gambar ini. Nah, kemudian ini soalnya ya. Soalnya seperti ini, nanti silahkan dilihat. Ini jenis iklannya apa, kata kuncinya apa, informasinya apa. Kemudian ini yang nomor 2 ya. Ini gambarnya, ini jenis iklan apa, kata kuncinya apa, kemudian apa informasinya. Jenis iklan macam-macam ya, ada iklan layanan masyarakat tadi, ada iklan penawaran, iklan pengumuman, iklan permintaan, ya kan? Nah, ini termasuk iklan apa jenisnya. Kemudian yang nomor 3, ini gambar iklannya. Kemudian ini jenis iklan apa, kata kuncinya apa, informasinya apa. Begini ya, anak-anak ya. Saya rasa cukup jelas ya tugasnya. Kalaupun mau digambar, gambarnya sederhana saja, ya. Tidak usah digambar yang terlalu rumit, atau kalau mau di print ya silahkan, atau mau di copy untuk tabelnya boleh, supaya untuk mempercepat saja. Yang terpenting adalah kalian bisa mengisi tabel ini dengan benar. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Banyak yang sudah kita pelajari, baik itu muatan bahasa Indonesia maupun SPDP. Ibu berharap dengan sangat anak-anak sungguh dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Tadi sudah ada beberapa contoh yang terkait dengan jenis iklan, kemudian kata kuncinya apa, kemudian informasinya, karena kita mengerjakan tugas nanti tentang ketiga hal itu, maka mohon dipelajari dengan sungguh. Untuk yang lain-lain saya rasa bisa ya, seperti ciri-ciri itu kan sifatnya kalian tinggal menyalin. Nah, untuk kali ini Ibu ingin kalian betul-betul mencoba mencari sendiri. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas rahmat yang Kau limpahkan pada kami, sehingga kami pagi ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari mendatangkan manfaat bagi kami, dan kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya.